Bagaimana cara saya mengelola 12 cabang counter? Pertanyaan ini sering banget ditanyakan sama teman-teman sekalian. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas sharing terutama bagaimana pengalaman saya mengelola dari cabang 1 sampai cabang ke-12 dan mudah-mudahan terus bertambah teman-teman. Silahkan simak sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channelnya agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Dan kembali lagi bersama kami di Uswasel Provide Your Needs. Oke teman-teman, alhamdulillah pada video kali ini saya akan sharing sama teman-teman terkait pengalaman saya dari awal merintis usaha, yang mana usaha kita ini ada bergerak di bidang counter counter pulsa, kuota, billing, service, aksesoris dan sejenisnya lah kurang lebih teman-teman. Dan alhamdulillah per bulan Juli 2026 ini alhamdulillah cabang kita udah jalan ke cabang 12 alhamdulillah teman-teman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada banyak teman-teman yang bertanya bagaimana saya bisa mengelola 12 cabang toko ditambah ada satu cabang parfum atau satu toko parfum. Jadi ada 13 toko ditambah ada bisnis-bisnis tambahan yakni ada grosir aksesoris, grosir voucher, kemudian parfum juga menjadi grosir distributor parfum. Tentunya ini ada bidang masing-masing begitu juga dengan servis, nanti kita akan adakan juga namanya spare part teman-teman. Nah, ini tentunya akan kita gali lebih dalam satu persatunya. Dan sifatnya ini sharing link pengalaman aja, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sama teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang merintis bisa menjadi motivasi dan bisa terus berkembang. Teman-teman, kita akan mulai bahas satu persatu. Pada bagian ini teman-teman, saya ingin bercerita terkait di 2021 lalu counter kita itu baru satu teman-teman dan waktu itu saya juga baru sharing sama teman-teman terkait pengalaman saya buka counter. Karena waktu itu 2021 saya baru lulus, belum punya pengalaman kerja, belum punya pengalaman bisnis langsung aja diterjun di bisnis counter, dibuka counter bersama beberapa teman saya. Dan alhamdulillah seiring berjalan waktu ternyata counter tersebut ada hasilnya dan sampai mengantarkan kita untuk membuka cabang selanjutnya. Akhirnya kita beranikan membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga, keempat dan seterusnya. Dan hingga tahun 2026 ini alhamdulillah cabang kita udah jalan ke cabang yang ke-12 teman-teman. Insya Allah openingnya di akhir bulan ini juga cabang ke-12. Kalau cabang ke-11 baru kemarin. Dan tentunya itu banyak halangan dan juga rintangan terkait bagaimana pengelolaannya. Terus tapi nanti akan kita bahas langsung to the point satu persatu agar mudah dipahami dan bisa dipraktikkan juga sama teman-teman. Dan mudah-mudahan intinya mungkin kalau caranya akan berbeda tapi minimal menjadi inspirasi lah buat teman-teman sekalian Nah, ada beberapa tips yang saya akan sampaikan sama teman-teman biar teman-teman itu bisa mengelola toko dari awal sampai bisa buka 12 cabang. Untuk tips yang pertama, ini struktur organisasi. Jadi yang paling dasar yang saya buat terkait pengelolaan 12 cabang ini adalah struktur organisasi yang terlebih dahulu atau struktur manajerialnya terlebih dahulu teman-teman. Siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang jadi manajernya, siapa yang menjadi kepala tokonya, siapa yang menjadi staffnya. Ini kita harus rincikan terlebih dahulu bagian-bagiannya seperti apa. Baik itu dari strukturalnya, kemudian nanti dari bagian-bagiannya juga hasilnya berapa gajinya berapa. Nah, itu harus kita atur terlebih dahulu. Kebetulan yang saya buat daripada Uswasel ini itu sebenarnya sebuah perusahaan bernama Uswah Group teman-teman. Uswah Group ini ada menaungi daripada Uswasel dan juga Uswah Parfum, nanti Uswah Service dan bisnis turunannya akan kita gabung semua kepada PT Uswah Group ini teman-teman. Nah, ini di situ saya sebagai CEO-nya sebagai founder juga tapi sebagai eksekutif juga dan juga sebagai pengelola. Jadi pemilik saham sebagai direktur juga jadi dua-duanya itu saya kelola teman-teman Nah, kemudian kita buat manajerial ke bawah, ada kepala tokonya. Nah, itu kita atur-atur seperti itu. Ada yang juga yang megang grosir aksesorisnya, ada juga yang megang grosir voucher. Tapi semuanya itu tentunya bertahap teman-teman, tidak langsung karena kita nggak tahu kita akan menjadi sebesar ini dan sebanyak ini, kita nggak pernah punya rencana seperti itu. Waktu itu kita hanya open untuk kita bisa ada margin aja alhamdulillah tapi makin kesini kita sudah melihat celah itu. Kalau kita tidak manajerialnya tidak bagus, strukturnya tidak jelas, nanti arahnya mau dibawa kemana ini? Yang ngurusin aksesoris siapa nggak jelas, yang ngurusin
di toko siapa, yang ngurusin stok-stok siapa, ini harus kita perjelas terlebih dahulu. Dan untuk audit-audit nanti siapa. Nah, maka kita harus perjelas dari struktur organisasi. Jadi tips yang pertama, ya jauh ya sebelum teman-teman arah ke cabang yang banyak, itu teman-teman harus perjelas dulu terkait struktur organisasinya dan juga bagian-bagiannya itu apa aja, tupoksinya apa saja, dan bagian bagi hasilnya itu berapa, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk tips yang pertama. Kita harus perkuat dulu terkait struktur manajerialnya atau struktur organisasinya. Nah, oke, untuk tips yang selanjutnya, bagaimana saya bisa mengatur daripada 12 cabang tersebut. Nah, itu saya membuat semacam SOP ya, atau standar operasional, dan juga tupoksi-tupoksinya seperti apa. Nah, jadi SOP ini kita harus buat terlebih dahulu dan kita harus ajarkan dan bahkan kita harus bukukan. Jadi kebetulan saya sudah membuat SOP-nya, saya bukukan, kemudian manajemennya ini saya rapihkan ya, udah jadi satu buku, peraturan jadi satu buku, kemudian cara merekrut karyawannya juga itu udah jelas ya, siapa yang merekrutnya, terus tanda tangan kontraknya seperti apa. Nah, ini SOP yang harus kita bangun terlebih dahulu di awal teman-teman ya. Jadi kalau orang-orang itu udah paham, kita punya buku panduannya, buku peraturannya, jadi itu bisa kita ajarkan dan mereka juga bisa baca-baca di awal seperti itu. Sehingga mereka memahami nanti SOP-nya seperti apa, keluar masuk jam berapa, kemudian kalau libur itu seperti apa, kemudian nanti gajinya itu di tanggal berapa, terus kalau libur itu boleh atau enggaknya seperti apa, ini udah ada di SOP tersebut. Jadi saya sudah bukukan dan saya sudah membuat manajemen yang cukup rapih ya di bidang itu. Bahkan saya juga membuat tanda tangan kontrak ya. Jadi walaupun yang anak baru misalnya itu tanda tangan kontraknya berapa bulan, kemudian gajinya berapa ya, begitu juga dengan yang lama itu nanti seperti apa. Dan misalnya ada investor ya, atau misalnya kita buka franchise, itu nanti kita buat juga SOP-nya seperti apa. Jadi yang kedua ini kita harus membuat dasarnya terlebih dahulu ya. Selain strukturnya, kita membuat dasar peraturannya seperti apa, sehingga arah daripada perusahaan ini tuh jelas teman-teman. Walaupun memang ya usaha konter ini kecil gitu, kecil-kecilan lah, tidak sebesar perusahaan-perusahaan PT yang besar, tapi kita membuat ini tuh serapih mungkin. Sehingga walaupun usaha kita kecil, kalau kita buatnya serapih itu, insya Allah kita tuh seolah menjadi CEO yang sangat besar gitu. Dan mudah-mudahan ya kedepannya bisa kita atur menjadi sebesar itu teman-teman. Ya, jadi yang kedua tipsnya yakni buat SOP. Sesuaikan dengan kebiasaan kita dan juga dengan circle kita dan juga dengan target yang ingin kita capai ya, dan apa sih yang ingin kita bentuk pada tim kita, pada staff-staff kita, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tips yang kedua itu perkuat SOP dan juga usahakan nanti terpusat semuanya teman-teman. Oke, untuk yang ketiga ini adalah digitalisasi ya, digitalisasi daripada transaksi. Kalau zaman dulu ya saya transaksi itu semuanya dicatat teman-teman ya. Transaksinya dicatat manual pakai buku ya. Jadi hari ini misalnya ada transaksi pulsa dicatat, kemudian kuota dicatat. Pokoknya ditulis tangan semua. Alhasil ketika misalnya mereka ada yang lalai atau ada yang lengah saat transaksi, yang mereka tidak tercatat dan itu cukup banyak, dan untuk auditnya juga lumayan capek. Ditambah mereka harus ngitung manual ya satu-satu, itu kadang-kadang ada yang salah juga. Jadi kalau semuanya masih menggunakan cara manual, kalau untuk counter baru 1, 2, 3 mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau untuk counter udah cabangnya 10 ya bahkan lebih, itu untuk mencatat seperti itu tidak efisien, dan kita juga dari pusat itu tidak bisa mengontrol seperti apa. Sehingga akhirnya saya paksakan ya untuk mempelajari sistem digitalisasi dan bagaimana caranya semua transaksi itu, baik itu yang fisik ataupun yang transaksi seperti pulsa, kuota, atau transfer itu dialihkan kepada transaksi digital, sehingga benar-benar bisa transparan dan juga bisa kita audit, kita lacak seperti apa. Nah, kalau untuk transaksinya sendiri ya saya menggunakan yang mirip-mirip Excel ya, masih Excel memang, atau juga kalau yang online-nya itu semacam spreadsheet, dan itu kita buat rumusnya sendiri teman-teman. Ya tentunya ini sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kepentingan kita ya. Jadi kita tidak bereferensi ke kasir yang berbayar mahal, tidak, tapi ini semuanya rumusan kita buat sendiri, sehingga budgetnya tentunya sangat murah dan sesuai lah dengan keinginan kita. Kalau untuk kasirnya, saya pernah share sama temen ya, saya menggunakan kasir Pintar Pro ya, dan itu masih kita gunakan sampai sekarang ya. Mungkin
Kalau kita belum bisa bikin aplikasi sendiri masih kita pakai. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita juga udah bisa bikin aplikasi kasir sendiri karena melihat banyak teknologi yang bisa kita gunakan ya. Oke. Jadi ya intinya tips yang ketiga teman-teman itu harus digitalisasi daripada transaksi. Sehingga semua transaksi itu bisa dicek satu klik untuk kita melihat semua transaksi di toko itu hari itu seperti apa. Sehingga kita nggak capek-capek nelponin, udah berapa, atau bagaimana. Nah, dan daripada digitalisasi itu juga kita menerapkan absen yang ketat kayak gitu. Jadi absen masuk, absen pulang itu ada. Dan kita akan rekap nanti per bulan. Itu nanti kalau dia telat itu akan ada potongan berapa dan akan kita kasih teguran. Itu seperti itu juga harus dipraktekkan ya. Kalau ingin cabang-cabang kita itu bagus dan juga disiplin. Seperti jam masuk dan juga jam tutupnya itu juga harus kita sampaikan dan juga sangat disiplin sekali teman-teman. Dan ya kedepannya kalau udah ada budget lagi kita bikin seragam ya. Kita juga baru bikin beberapa seragam sih, belum banyak ya. Kebanyakan masih kita bebaskan pakai baju kemeja atau batik atau kaos yang rapi. Tapi ada 1 atau 2 seragam yang kita berikan sama mereka sehingga ya ada di momen-momen tertentu mereka wajib pakai seragam, yakni di waktu misalnya ramai seperti hari Senin atau hari Sabtu seperti itu teman-teman. Dan paling terakhir ini harus sering-sering evaluasi. Jadi minimal sebulan sekali harus ada evaluasi lah ya. Itu tips yang terakhir itu adalah evaluasi. Baik itu pada kepala toko ataupun pada staff. Itu terserah mau lewat Zoom atau lewat langsung mereka dipanggil satu-satu atau per season atau per toko. Pokoknya teman-teman diatur sedemikian rupa agar sering-sering evaluasi, sering-sering kumpul atau sering nanti doa bersama atau maulidan bersama ya. Kadang-kadang kita juga kalau Jumat itu dengan kepala toko maulidan bersama ya. Kalau dengan staf memang jarang tapi seringnya mereka dipanggil untuk evaluasi dan juga edukasi. Kalau kepala toko ya kadang-kadang masih sering lah ngumpul ya kalau kepala toko ya karena mereka sebagai tim leadernya di lapangan. Ya jadi tips yang keempat yakni sering-sering evaluasi karena kita punya pemikiran kalau tidak kita sampaikan, kita tidak ajarkan kepada staf kita, maka mereka akan tidak sepemikiran sama kita. Makanya harus sering-sering sharing, sering-sering komunikasi juga sehingga itu semua bisa sinkron ya antara kita dengan staf kita. Bahkan sebulan sekali yang staf laki-lakinya sering kita ajak futsalan teman-teman gitu. Yang perempuannya ya kadang-kadang kita ajak makan-makan nyeblak aja di sini di toko pusat kayak gitu. Itu teman-teman ya, daripada 4 tips yang saya sampaikan, yang pertama struktur manajerialnya harus diperbaiki terlebih dahulu, kemudian ada SOP yang harus dibuat dan juga harus dirapihkan dan juga diajarkan kepada segenap tim ya, kemudian harus digitalisasi daripada sistem transaksinya sehingga semuanya transparan dan semuanya bisa ketahuan teman-teman. Dan yang terakhir yakni terkait evaluasi ya, sering-sering evaluasi ya, minimal sebulan sekali lah evaluasi atau meeting bersama tim atau kasih kesenangan mereka dengan kumpul bersama makan-makan atau bisa futsalan dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya, daripada apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman, bisa memberikan inspirasi ya, terutama untuk teman-teman yang sedang ngerintis ya usaha counter ini. Dan silahkan teman-teman kalau ingin sharing-sharing dan juga bisa ingin membeli barang-barang grosirnya, baik itu aksesoris ataupun voucher, boleh langsung klik ya WhatsApp yang ada di deskripsi bawah ini teman-teman, biar kita bisa terus bersilaturahmi dan juga sama-sama saling mengenal. Dan teman-teman kalau mau belanja atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan aja. Thank you so much for your attention. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.